Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus dengan judul Frekuensi dan Distribusi Penyakit Berdasarkan Afdeling dan Jenis Pekerjaan di PT HMBP 1 yang disusun oleh kelompok 10 dengan anggota Bambang Setiawan, NIM 511231106, Doni Trisambudi dengan NIM 511231110, Saifun Anwar dengan NIM 511231003, Fikri Maulana dengan NIM 511231047, dengan dosen pengampu Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1 yang berisi latar belakang, yaitu kesehatan karyawan merupakan faktor penting dan berperan langsung dalam keberlangsungan operasional suatu perusahaan, terutama di sektor industri seperti perkebunan kelapa sawit yang merupakan lingkungan kerja berat dan resiko tinggi. Tingginya angka kesehatan yang jatuh sakit di lingkungan kerja perkebunan tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan resiko keselamatan kerja yang lebih besar, peningkatan biaya pengobatan, dan terganggunya stabilitas operasional perusahaan. PT HMBP 1 sebagai perusahaan yang mengelola kegiatan operasional skala besar perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai tren kesehatan karyawannya. Salah satu langkah strategis untuk mengelola permasalahan ini adalah dengan melakukan analisis data medis karyawan guna mengidentifikasi jenis penyakit yang paling dominan, kelompok kerja, dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan tersebut. Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks mata kuliah statistika dan perancangan percobaan karena pengolahan data kesehatan karyawan memerlukan pendekatan statistik yang sistematis untuk menemukan hubungan dan pola tersembunyi dalam data. Topik ini dipilih karena data kesehatan karyawan seringkali diabaikan dalam praktek manajemen industri, padahal memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan mengaitkan analisis ini dalam pembelajaran statistika dan perancangan percobaan, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengaplikasikannya secara langsung terhadap permasalahan nyata yang relevan di dunia kerja, khususnya di sektor industri perkebunan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam studi kasus ini adalah: 1. Apa saja penyakit yang paling sering dialami oleh karyawan di PT HMBP 1 dalam kurun waktu tertentu? 2. Bagaimana distribusi kasus penyakit tersebut berdasarkan status kerja karyawan? 3. Apakah ada perbedaan penyakit antara afdeling? Yang keempat, apakah ada hubungan antar penyakit dan jenis pekerjaan? Yang kelima, jenis pekerjaan apa saja yang paling sering terdampak penyakit? Tujuan studi kasus. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang paling sering dialami oleh karyawan di PT HMBP 1 dalam periode waktu tertentu, sebagai dasar untuk memahami tren kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, menganalisis distribusi kasus penyakit berdasarkan status kerja karyawan guna mengetahui kelompok demografis yang paling rentan terhadap penyakit. Yang ketiga, mengevaluasi perbedaan frekuensi penyakit antara afdeling untuk melihat apakah pengaruh lokasi kerja terhadap tingkat kejadian penyakit. Yang keempat, menganalisis hubungan antara jenis penyakit dan jenis pekerjaan karyawan guna mengkaji apakah jenis pekerjaan mempengaruhi resiko kesehatan. Yang kelima, menemukan jenis pekerjaan yang paling sering terdampak penyakit sebagai langkah awal untuk perencanaan kebijakan K3 yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Manfaat studi kasus. Dengan adanya studi kasus ini, penulis dapat belajar mengolah dan menganalisis data menggunakan konsep statistik deskriptif dan inversial.
Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam menerapkan distribusi data dan analisis hubungan antar variabel. Yang ketiga, memahami bagaimana hasil analisis dapat digunakan untuk manajemen perusahaan mengambil keputusan strategis. Yang keempat, peningkatan keterampilan komputasi dan pengolahan data. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2 pengumpulan data. 2.1 sumber data. Studi kasus ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Poliklinik Kebun atau Polibun PT HMBP 1 berupa laporan HKNE periode 20 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024. Data tersebut mencakup rekapitulasi kunjungan karyawan yang sakit dari beberapa afdeling dalam kurun waktu 1 bulan. 2.2 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada studi kasus ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu praktisi kesehatan di Poliklinik Kebun atau Polibun. Selanjutnya, data diperoleh dari laporan bulanan kunjungan pasien yang terdokumentasi di Polibun PT HMBP 1. Lanjut bab 3. Bab 3 akan saya jelaskan, yaitu pengolahan data. Dalam pengolahan data ini, kami menggunakan teknik analisis destruktif. Tujuannya untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang bersifat inferensial atau generalisasi terhadap populasi. Analisis destruktif ini cara menyusunnya yaitu mengelompokkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, maupun ukuran statistik seperti rate, median, modus, serta ukuran penyebaran seperti range, simpanan baku, dan varians. Penggunaan analisis destruktif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik data secara menyeluruh dan sistematis. Dengan pendekatan ini diharapkan hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang objektif tentang fenomena yang diteliti serta mendukung interpretasi yang akurat terhadap data yang diperoleh. Lanjut, yaitu software yang digunakan. Softwarenya di sini yang kita gunakan yaitu Google Spreadsheet. Ya. Kegunaannya yaitu untuk mengimpor data mentah dalam format .csv hasil lengkap kunjungan karyawan sakit, membersihkan dan menyusun data agar lebih terstruktur, melakukan analisis deskriptif seperti menghitung sekuensi penyakit yang muncul, membuat visualisasi data seperti diagram batang dan diagram lingkaran. Lanjut ke hasil pengolahan data. Bisa kita lihat di dalam tabel yaitu penyakit yang paling sering yang orang sakit yaitu penyakit Vipangtum. Nah, Vipangtum ini biasanya berkaitan dengan aktivitas kerja fisik di lapangan, ya, terutama di perkebunan sawit. Ya. Penyakit Vipangtum ini muncul karena beberapa faktor, yaitu kondisi tanamannya yang kurang sehat dan juga tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dan juga teknik kerja yang kurang sesuai gitu. Lanjut, bisa kita lihat di data tersebut ya banyak sekali datanya. Lanjut lagi sampai ke berdasarkan visualisasi data yang ditampilkan dalam diagram batang, terlihat adanya perbedaan yang signifikan dalam distribusi jenis penyakit yang dialami oleh pekerja pada masing-masing afdeling DPT HMBP 1 selama periode 2024. Setiap afdeling menunjukkan kecenderungan tersendiri terhadap jenis penyakit tertentu yang mengidentifikasikan bahwa
terdapat faktor lingkungan kerja atau beban tugas yang berbeda-beda antar updeling yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan para karyawan. Salah satu temuan mencolok adalah tingginya kasus Pipangtum yang tersebar di hampir seluruh updeling. Totalnya yaitu 62 kasus, menjadikannya sebagai diagnosis yang paling dominan selama bulan terakhir. Pipangtum tersendiri merupakan istilah medis yang merujuk pada luka tusukan kecil yang dalam konteks perkebunan kelapa sawit kemungkinan besar berkaitan dengan tertusuk duri pelepah atau ranting tajam pada saat bekerja di lapangan di perkebunan sawit. Dari perbedaan distribusi ini dapat disimpulkan bahwa pola penyakit karyawan bersifat sektoral dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pekerja dan kondisi masing-masing updeling. Oleh karena itu, pendekatan promotif dan preventif yang diterapkan perusahaan dalam bidang kesehatan kerja perlu disesuaikan secara spesifik dan berdasarkan kebutuhan dan risiko kesehatan yang dominan di tiap updeling. Yang keempat yaitu hubungan antara penyakit dan jenis pekerjaan. Yang keempat. Pipangtum adalah istilah medis yang merujuk pada luka tusuk akibat benda tajam di perkebunan sawit. Nah, kelapa sawit ini memiliki pelepah tajam dan keras, duri panjang pada bagian tangkai pelepah, dan lingkungan kerja yang padat dan sulit dijangkau. Dah, lanjut bab 4. Saya akan melanjutkan dari bab 4 untuk analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam studi kasus ini adalah analisis statistik deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambar menyeluruh terhadap distribusi dan frekuensi kejadian penyakit berdasarkan updeling dan jenis pekerjaan karyawan di PT MBP. Gimana bicaranya, Pak? Teknik analisis mencakup yaitu penghitungan frekuensi kemunculan penyakit. Yang kedua, distribusi penyakit berdasarkan status kerja atau jabatan. Yang ketiga, evaluasi perbedaan jumlah kasus penyakit antara updeling. Keempat, identifikasi hubungan antara jenis pekerjaan dengan jenis penyakit yang dialami. Untuk hasil analisisnya, bawah. Berikut tabelnya. Yang pertama, Ulmus Putum 62 kasus. Yang kedua, Ulmus Cornea 20 kasus. Yang ketiga, V. Construstum 19 kasus, dan seterusnya. Dan berikut ada distribusi penyakit berdasarkan status kerja dan jabatan. Analisis distribusi kasus penyakit berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa karyawan panen merupakan kelompok yang paling banyak mengalami gangguan kesehatan, diikuti oleh jabatan lain seperti satpam, mekanik, dan operator. Berikut karyawan panen mengalami seluruh 62 kasus Vulnus Punctum. Lanjut ke perbedaan frekuensi penyakit antar updeling. Analisis selanjutnya membandingkan jumlah kasus penyakit antara 12 updeling. Hasilnya menunjukkan variasi yang signifikan antara lokasi kerja. Berikut tabelnya. Updeling 2 jumlah kasus 105 kasus. Poin selanjutnya hubungan antara jenis penyakit dan jenis pekerjaan. Terdapat hubungan erat antara jenis pekerjaan dan jenis penyakit yang dialami karyawan pekerja lapangan, terutama karyawan panen dan perawatan tanaman.
memiliki risiko tinggi terhadap penyakit Vulnus Vaktum karena sering melakukan kontak langsung dengan pelepah dan duri sawit. Berikut faktor-faktor pendukung tingginya kasus Vulnus Vaktum. Pertama, minimnya penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dua, teknik kerja yang tidak ergonomis. Ketiga, kurangnya pelatihan keselamatan kerja yang relevan. Sementara itu, pekerjaan dengan risiko rendah atau yang dilakukan di dalam ruangan seperti kasus timbangan, operator klarifikasi, atau administrasi menunjukkan jumlah kasus penyakit yang lebih rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bab 5 interpretasi hasil. 5.1 Interpretasi data. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis penyakit yang paling sering dikeluhkan oleh karyawan selama periode pengamatan. Penyakit paling tinggi yaitu V. Puctum dengan 62 kasus. Jenis penyakit tersebut umumnya berkaitan dengan aktivitas kerja fisik di lapangan, faktor cuaca, serta daya tahan tubuh karyawan. Distribusi penyakit berdasarkan status kerja dan jabatan karyawan seperti panen, satpam, grading, mekanik mandor, panen, operator proses, karyawan BM, dan lain-lain didominasi oleh karyawan panen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah karyawan panen yang mendominasi dibandingkan dengan jabatan yang lain. Perbedaan distribusi pola penyakit karyawan bersifat sektoral dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan dan kondisi di masing-masing updeling. Dan updeling 2 menjadi yang paling banyak terkena penyakit dengan 105 kasus dan updeling 5 dengan kasus paling sedikit dengan 14 kasus. Keterkaitan dengan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, diketahui bahwa penyakit yang dialami oleh karyawan dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas kerja, kesejahteraan karyawan, serta efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola dan menyebabkan penyakit yang terjadi di lingkungan kerja. Permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan kondisi kesehatan karyawan. Berikut adalah hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian kata dan kalimat. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.